Senang sekali Bapak, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia untuk berdiskusi bersama kami. Langsung saja kita mulai ya Pak ya. Seperti yang tadi kita informasikan bahwa PT Mulia Boga Raya ini mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam laba bersih di kuartal pertama tahun 2024. Nah, bagaimana nih dengan update di kuartal kedua? Boleh dijabarkan Pak, silahkan. Untuk kuartal kedua, kami baru saja rilis laporan kami dan kalau dilihat momentum yang baik di kuartal pertama dapat kami lanjutkan di kuartal 2. Jadi kalau dilihat secara makro ya dari semester pertama dan semester kedua, semester pertama memang cenderung lebih tinggi karena ada periode lebaran yang dampaknya sangat besar untuk di industri kami. Nah, kami beruntung nih dapat melalui dengan baik. Jadi secara total untuk first half atau semester pertama pertumbuhan kami di atas 25% untuk net sales. Dan juga berkat kerja keras dari teman-teman semua, laba bersih kami tumbuh di atas 85%. Oke, laba bersih tumbuh di atas 85%, lalu first half tadi kinerjanya juga tumbuh di atas 25%. Sebenarnya apa faktor utama yang berkontribusi nih terhadap lonjakan dari laba yang kami kulik tadi di laporan tersebut, Bapak? Yang tentunya di sini efisiensi ya. Dan jadi kalau dilihat di sini ada dua hal mungkin yang kami dapat lakukan dengan baik dan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu. Akselerasinya mungkin lebih banyak dirasakan tahun ini. Integrasi dengan parent company kami, Garuda Food. Jadi mulai di kuartal akhir tahun lalu kita mulai integrasi baik dari contohnya distribusi. Jadi distribusi kami di seluruh Pulau Jawa sekarang bersama dengan SNS, salah satu anak perusahaan dari Garuda Food. Terus juga head office, berarti di sana finance, human capital, R&D, kitchen pindah sekarang ada di Bintaro. Nah, ini memudahkan sinergi, komunikasi dan koordinasi. Inilah yang menghasilkan efisiensi yang kita bisa petik. Berarti salah satu faktor terbesarnya itu juga adalah dari ekspansi itu ya Pak ya? Atau membuka beberapa kantor yang lebih terjangkau tadi itu Pak? Kalau dari segi efisiensi lebih membuat satu pusat tempat untuk supaya komunikasi dan koordinasi lebih baik. Jadi kita kerjasama dengan Garuda Food tentunya lebih baik dengan berada di satu tempat. Dengan berada di satu tempat artinya memperbaiki jalur komunikasi, dapat dikatakan seperti itu ya Pak? Jalur komunikasi dan integrasi. Ya. Banyak best practice yang dapat kita lakukan bersama dan sinerginya ini yang terus terang kami dapat panen ya. Iya betul. Perkembangan dari perusahaan Bapak hingga akhirnya masih bisa mencatatkan laba yang cukup ciamik. Mungkin lihat dari secara total bisnis kita, kami coba memahami dan memberikan kebutuhan masyarakat. Jadi kalau dilihat dari lesunya atau kemampuan masyarakat, ini dari kita adalah kita pastikan harga dari tahun lalu tidak berubah. Jadi itu mungkin kenapa tadi efisiensinya saya bilang sinergi itu kami tegaskan karena kami ingin pastikan harga kami tetap terjangkau untuk masyarakat. Yang ada malahan kualitas dari produk kami terus perbaiki. Berarti dengan menjaga harga tersebut ya Pak ya, jadinya sambil meningkatkan kualitas. Dan dari segi korporasinya juga tadi tingkatkan integrasi juga, itu yang akhirnya membuat kinerja laba dari perusahaan semakin signifikan. Dan seberapa besar Pak kebijakan dari perusahaan, maksud saya kebijakan-kebijakan yang kini ada yang dihadirkan oleh para pemerintah kita ini bisa turut membantu perusahaan Bapak bergerak signifikan? Kalau secara, kita ngomong regulasi berarti ya? Kalau untuk regulasi sendiri, kita terus terang selalu mendukung upaya agar adanya regulasi yang selalu tentunya memprotek, melindungi konsumen dan memastikan produk yang terbaik. Dan juga dari segi regulasi fair buat semua pelaku pasar. Karena di sini banyak ya, mulai dari produsen, tentunya juga supplier dan retailer untuk dalam menghadirkan produk ke masyarakat. Jadi kalau kami selalu mendukung dari segi regulasi untuk memberi makanan yang terbaik. Inilah mungkin sejalan dengan misi atau ambisi kita, mengkejukan masyarakat, menghadirkan keajaiban keju
untuk masyarakat Indonesia. Ajaib dari segi rasa dan tentunya nutrisi. Nah, tapi bagaimana Pak perusahaan ini bisa terus melihat peluang di tengah segala macam kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi? Karena kita mengetahui Bapak mempertahankan harga, meningkatkan kualitas, betul, tetapi persaingan terus ada Pak saat ini. Seperti apa? Nomor satu, persaingan itu sangat baik ya untuk market. Itu membuat kami, memacu kami juga untuk menjadi lebih baik. Nah, untuk kami sendiri adalah nomor satu, kita tidak pernah berpuas diri. Jadi selalu mencari cara untuk memperbaiki, baik dari segi produk maupun proses dan kinerja kita. Nah, dari segi apa yang kita lakukan mungkin selama ini untuk konsumen, kita mencoba, kita bisnisnya lebih besar di food service. Nah, bagusnya food service adalah mendapatkan taste yang bisa menjadi tren, menjadi bagian dari masakan makanan sehari-hari. Karena itu impian kita, ingin mengkejukan masyarakat, ingin keju menjadi dalam makanan dan minuman sehari-hari. Nah, di sini kita nomor satu, produk yang kita perbaiki, tapi kreativitas akan pemakaian atau aplikasi dari produk ini yang kami galakkan. Yang kami galakkan. Nah, sebagai contoh produk yang sekarang ini yang sedang lagi naik daun lah, ada namanya Pro-Cheese Spready. Nah, Pro-Cheese Spready sendiri itu keju oles. Jadi dapat dioleskan ke roti, tapi yang kreatif sudah masuk ke dalam bubble tea, minuman, dessert, filling roti. Nah, inilah yang kreativitas dari keju yang sesungguhnya. Dan tentunya harganya terjangkau. Karena memang market kita sebagian besar adalah untuk menengah. Bisnis terbesar kami sekali lagi di food service, terutama untuk UMKM. Oke, berarti bisnis yang paling jalan di food service. Bagaimana dengan retail Pak kinerjanya? Retail kami ini yang mungkin salah satu engine growth. Jadi bisa dibilang salah satu bentuk dari hasil kinerja kita sinergi dengan Garuda Food. Tadi disebutkan Jawa sudah dengan SNS. Nah, salah satu kekuatan SNS adalah mendistribusikan snack. Rp2.000 snack yang menjangkau seluruh Nusantara ya. Kita sebutin lah semua snack yang dari mulai Malkis, dari mulai dan banyak yang snack ini yang menyampai terutama anak-anak sekolah. Nah, kita punya produk yang slice 2 gold itu Rp2.000 untuk menjangkau anak-anak tersebut yang menjadi bagian dari snack. Ini yang pertumbuhannya fantastis, lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu.